saya pengen coba ini, pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Ya ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Agustus 2025 adalah hari peringatan kemerdekaan RI yang ke-8. Tetapi Bapak dan Ibu beserta keluarga menunggu-nunggu hari akad tanggal 17 Agustus karena Bapak dan Ibu akan memulai ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah umroh. Karena ada beberapa hal yang pertama bahwa kami salut Bapak dan Ibu adalah termasuk umat yang luar biasa, mendapat keberuntungan yang luar biasa karena bisa melaksanakan salah satu perintah Allah yang tidak setiap orang bisa melaksanakan, itu wajibul niat yang kuat, punya jalan yang cukup, kemudian sehat. Yang keempat, Bapak dan Ibu memiliki kesempatan Al-Sallallahu bil-Haq liyudhhidahu ala dini kulihi wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semuanya calon jamaah haji umroh dan para keluarga yang saya hormati, saya hormati semuanya, kita panjatkan syukur dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada siang hari ini menjelang. Maka kami lepas Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan Bapak Ibu akan meraih predikat umroh mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya tadi kita bertawakan kepada Allah dengan membaca doa agar niat kostum perbuatan kita, tujuan kita diridhoi dan dikabulkan oleh Allah SWT. Aswaji lillahi ta'ala.
Ini uridu tawaka hadi ucapan rahmat kita mengucapkan sabar, aman, amanah dan percaya Allah. Melingkar di hadapan Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi tidak mengajak sahabat berbicara, sahabat pun tidak mengajak Nabi berbicara, tapi tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Sampai kelihatan gigi gerak Rasulullah. Kalau dalam kitab Ibrani atau dalam kitab Injil bukan Samsun namanya, tapi Samson. Samson. Dan kemudian ada film di Indonesia tentang sekitar awal tahun 2000-an Samson Petal. Itu adalah kisah real seorang nabi. Apa yang difilmkan itulah gambaran dari nabi yang bernama Samud Al-Qasim yang diceritakan Nabi dalam satu hadis yang panjang. Satu ketika Bapak Ibu, Nabi kita ketahui hanya 25, itu pun setelah tua nggak hafal lagi. Hafalnya ketika muda, hafalnya ketika di madrasah. Setelah tua, setelah besar lupa. Padahal itu adalah kewajiban Bapak Ibu. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Padahal nabi itu semuanya Allah turunkan, pasti ada hikmah pelajaran di dalam hidup. Ada Nabi Uzair misalnya, ada Nabi Samuel, ada kemudian Nabi Dzulqarnain, kemudian ada Nabi Samud Al-Qasim, yang itu semuanya adalah orang-orang mulia. Orang shalla fi masjidihi fi sab'ina nabiyyan. Di masjid yang tadi Bapak Ibu pernah sholat di sana sebanyak 70 nabi, sab'ina nabiyyan. Di masjid itu pernah sholat sebanyak 70 nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Banyak nabi Bapak Ibu, 70 nabi pernah sholat di masjid itu. Bangunan bertingkat 3, di tengah-tengahnya ada payung putih besar. Di bawah payung itulah tempat pelontaran jumrohnya Bapak Ibu. Di bawah payung itu. Sebelum ke situ perhatikan dulu ke belakang sedikit Bapak Ibu, sebelah kiri ada masjid. Ada masjid ya, kelihatan masjidnya. Masjid ini namanya Masjid Khif. Namanya Masjid Khif. K-H-I-F. Bahasa Arabnya Khoyafa Khif. Masjid ini Bapak Ibu luar biasa. Ada dua sejarah yang harus kita tahu dari masjid ini. Yang pertama, Bapak Ibu, setelah Nabi Adam dipertemukan Allah ke Jabal Rahmah, kemudian di manakah mereka tinggal? Di manakah mereka mohon maaf berada tinggal? Setelah Allah pertemukan di Padang Arafah, apakah kembali ke Jeddah tempat turunnya Siti Hawa, atau kembali ke India tempat turunnya Nabi Adam, atau tetap berada di kota Makkah? Menurut riwayat Bapak Ibu bahwa Nabi Adam itu setelah Allah pertemukan di Jabal Rahmah membuat rumah di masjid yang lain. Ibadah yang kemudian menjadi ritual ibadah bagi kita untuk beribadah kurban di tanggal 10, 11, 12 dan 13 Bukit Kurban, lengkap dengan ayat suci Al-Quran. Allah ceritakan ya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya yang kemudian menjadi asal muasal bagi kita beribadah kurban sampai hari ini. Makanya di Jabal Rahmah sungguhnya menandakan tempat pertemuan Nabi.
atau mungkin sampai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Setiap kita pasti akan mati, dan setiap kematian pasti akan datang, dan setiap yang datang dekat. Kita semua sedang menunggu kapan ajal menyebut, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan datang di sini di dunia ini. Maka jika selama ini Bapak Ibu rahmat Allah mendapatkan diri sedang dalam ketaatan kepada Allah, mintalah selalu keistiqomahan agar diistiqomahkan dalam beribadah. Namun jika sedang dalam kelalaian, kemaksiatan, jangan putus asa dan putus harapan, kembalilah kepadanya. Kita sebagai manusia melakukan dosa, maka bertaubatlah. Dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Langkahkan untuk ketaatan, jadi pulang kami langkahkan untuk kemaksiatan. Dan inilah mata yang siang dan malam Allah Ta'ala menyaksikan melihat dan diharapkan oleh Allah. Ini pula mata yang selalu menangis takut karenanya. Maka sekecil apapun kebaikan yang dia kerjakan pasti akan ditemukan sebagai kebaikan, dan sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan juga akan kita temukan sebagai keburukan. Di sini di hadapan Allah tidak ada kedustaan di antara kita dengannya. Jikalau hidup kita di dunia dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan kedustaan, maka di hadapan Allah tidak bisa. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يشاهد كل امرئ ميزان عمله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة. Syafaat kepada umatnya, belum meminta agar bisa memberikan pertolongan, perlindungan kepada umatnya, belum meminta agar bisa memberikan naungan kepada umatnya. Umatku ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. Itulah yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia bersujud di hadapannya dengan sujud yang baru. Dan di sini kita tidak bisa meminta pertolongan, bantuan kepada yang lainnya, karena setiap saudara akan lari dari saudaranya. Ayah lari dari istri dan anaknya. Suami tidak sempat memikirkan istri, istri pun tak akan sempat memikirkan suami. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Harapan besar yang kita nanti adalah pertolongan dari Allah, diantaranya berupa syafaatul uzma dari baginda Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Lurnya langsung ke mall. Assalamualaikum. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami lorong Arab mengucapkan salam. Salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah, tidak
Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Demikian Cak Santoso Royal TV.